Setidaknya ada 6 jenis benda yang harus kita hindari atau juga berhati-hati ketika kita mempergunakannya ya. Dan tentu saja kalau untuk anak-anak harus selalu didampingi dan diketahui oleh orang tuanya ketika anak-anak menggunakan benda-benda tersebut. Bunda Nurul akan sebutkan satu persatu ya. Yang pertama yaitu peralatan berkebun. Yang kedua yaitu peralatan dapur. Yang ketiga yaitu barang-barang pecah belah seperti yang terbuat dari kaca. Yang keempat yaitu bahan-bahan kimia. Yang kelima barang-barang yang dapat dialiri listrik. Dan yang terakhir adalah benda-benda besar yang bisa ditutup dan dibuka. Bantu Bunda yuk untuk menyebutkan barang-barang dari jenis-jenis benda-benda yang berbahaya tersebut. Kita mulai ya Salih dan Salihah. Yang pertama, tolong sebutkan peralatan berkebun berikut ini. Apakah ini? Ya, betul, itu cangkul. Biasa digunakan untuk menggaruk atau meratakan tanah. Selanjutnya, apakah ini? Betul, itu adalah pemotong dan gunting rumput. Ketiganya adalah peralatan kebun yang termasuk benda-benda tajam. Jadi kita harus hati-hati menggunakannya, karena jika kita keliru, benda-benda tersebut bisa melukai kita. Selanjutnya yaitu peralatan dapur. Coba tebak, ini apa? Ya, itu pisau. Pisau juga adalah benda yang tajam ya nak, dan biasanya digunakan untuk memotong daging, sayur, dan buah. Kemudian ada kompor. Kompor jika dalam keadaan menyala itu sangat berbahaya jika kita mainkan. Karena api. Yang selanjutnya adalah termos air panas. Tentu saja jika air dalam termos tersebut dalam keadaan penuh, termos tersebut akan terasa lebih berat. Sehingga harus berhati-hati saat akan menuangkan airnya. Pada saat anak-anak ingin membuat teh atau susu dengan air yang panas, maka akan lebih baik jika meminta bantuan kepada ayah dan bunda. Jenis barang yang berbahaya ketiga yaitu barang-barang yang terbuat dari bahan pecah belah seperti gelas dan piring kaca, juga teko dari keramik ini. Ketiganya terbuat dari barang yang mudah pecah, sehingga jika terjatuh, barang tersebut akan pecah, dan jika terinjak atau tersentuh bisa menyebabkan luka. Yang keempat yaitu bahan-bahan kimia. Coba tebak, ini apa? Ya, betul, itu adalah obat-obatan. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah cairan-cairan berbahaya yang biasa digunakan oleh ibu untuk membersihkan di rumah, seperti cairan cuci piring, deterjen, atau juga cairan pembersih lantai. Semua bahan-bahan ini harus dipergunakan sesuai dengan aturan. Jika kita pergunakan berlebihan, maka angkatnya salah satunya bisa menyebabkan anak-anak keracunan. Diingat ya nak, bahan-bahan ini bukan bahan mainan. Jadi tidak perlu anak-anak mainkan ya Salih dan Salihah. Barang yang berbahaya selanjutnya yaitu barang dengan aliran listrik. Anak-anak tahu ataukah pernah melihat benda-benda ini? Ya, benda-benda ini seperti saklar, stop kontak, colokan listrik, kabel, mangkok, dan lampu adalah benda-benda yang berhubungan dengan aliran listrik. Ini bukan mainan ya nak. Coba sebutkan benda-benda apa lagi ini. Ini adalah benda-benda atau peralatan yang ada di rumah yang berhubungan dengan aliran listrik juga. Ayo coba sebutkan satu persatu. Ya, benar, tepat sekali. Ya, semua ini adalah peralatan yang biasanya ada di rumah kita. Anak-anak Salih dan Salihah, benda-benda itu selalu terhubung dengan aliran listrik. Jadi saat mempergunakannya
Anak-anak perlu hati-hati ya, dan akan lebih baik jika dalam pengawasan orang tua. Karena akibat dari aliran listrik ini, jika menyentuh tubuh kita akan sangat berbahaya. Selain akan meninggalkan luka jika tidak cepat ditangani, kemungkinan terburuknya dapat menyebabkan hilangnya kesadaran kita. Dan benda berbahaya yang terakhir yaitu adalah benda besar yang dapat ditutup buka. Anak-anak pernah tidak mengalami kesulitan untuk menutup dan membuka dua benda ini? Yang pertama, ini benda apa coba? Ya, benar, ini adalah pintu. Lalu, ini benda apa? Ya, itu jendela. Sebenarnya kedua benda tersebut tidak berbahaya, hanya saja jika dimainkan atau membuka juga menutupnya tidak hati-hati, anak-anak bisa terjepit. Jadi tetaplah hati-hati ya dengan dua benda tersebut.